Di part 1 yang lalu kita sudah belajar bagaimana membuat presensi online atau daftar hadir online dengan menggunakan Google Formulir. Dan sudah uji coba juga, sudah mengisi Google Formulirnya. Dan yang sekarang kita akan pelajari yaitu bagaimana membuat rekapannya ya. Bagaimana membuat spreadsheet hasil respon dari Google Formulir atau formulir daftar hadir yang sudah kita bagikan ke siswa ya. Nah, di bagian 1 kita sudah uji coba dan ini adalah hasil atau respon yang didapat setelah melakukan uji coba pada bagian 1 yang lalu ya. Nah, tampilan untuk hasil dari pengisian Google Formulir daftar hadir ini seperti ini. Kita klik bagian responsesnya. Di sini ada 2 jawaban. Saya masih ingat di bagian 1 itu saya mengisi daftar hadir untuk kelas 12 NKPI atas nama Abdul Aziz dengan keterangan H hadir ya. Kemudian juga saya mengisi kelas 12 APHPI atas nama Andin Anggraini dengan keterangan izin. Nah, ini responnya. Nah, dari respon ini kita akan olah untuk kita rekap kehadirannya ya. Nah, caranya adalah dengan kita buka atau membuat spreadsheet dari jawaban ini. Spreadsheetnya kita klik. Nah, kita pilih ini create a new spreadsheet daftar hadir bahasa Inggris. Kita create. Kita tunggu dulu sampai terbuka spreadsheetnya. Kita tunggu dulu sampai spreadsheetnya terbuka. Oke, sudah terbuka spreadsheetnya. Nah, ini adalah hasil respon yang diisi pada part 1 yang pada video part 1 kemarin. Nah, ini ada timestamp yang berisi tanggal dan jam melakukan kehadiran atau mengisi kehadiran. Kemudian tadi ada pilihan-pilih kelasnya ya, 12 NKPI, 12 APHPI, dan yang mengabsen adalah untuk kelas 12 NKPI atas nama Abdul Aziz dan kelas 12 APHPI atas nama Andin Anggraini. Abdul Aziz keterangannya hadir dan Andin Anggraini keterangannya izin. Nah, ini ada di bagian sheet form responses. Sheet ini akan kita ganti namanya menjadi respon ya. Nah, oke, kita ingat-ingat di bagian timestamp ini ada di kolom A, bagian pilih kelas ada di kolom B, kemudian untuk kelas 12 NKPI ada di kolom C, 12 APHPI ada di kolom D, dan keterangan kehadirannya ada di kolom E. Kemudian yang akan kita lakukan adalah kita akan merekap daftar hadir ini. Nah, sebelum kita merekap kita membutuhkan kode ya. Maka kita buat dulu sheet yang baru. Sheet yang baru ini kita namai dengan kode. Nah, untuk di bagian sheet kode ini kita akan memindahkan timestamp, pilih kelas, dan nama anak yang sudah mengabsen ini dan juga keterangannya kita akan pindahkan di sheet kode ini. Nah, memindahkannya dengan rumus ya. Nah, kita akan masukkan rumus di kolom yang A ini, di bagian sheet kode ini kita masukkan rumus untuk memindahkan timestampnya. Kita memindahkan timestampnya ke sini. Caranya adalah kita masukkan rumusnya sama dengan kemudian menggunakan array formula. Lalu di sini kita akan memindahkan timestamp yang ada di sheet respon itu ada di kolom A1 sampai dengan A, kemudian tutup kurung, enter. Nah, timestamp yang ada di sheet respon berpindah ke sini. Kemudian kita akan memindahkan pilih kelas tadi berpindah di sheet kode ini.
Caranya sama ya, sama dengan menggunakan array formula juga. Kemudian tadi di set respon tanda seru ada di kolom B ya. Di set responnya ada di kolom B, tutup kurung, kita enter. Nah, yang kolom pilih kelas sudah berpindah di bagian kode ini. Nah, kemudian untuk nama anak yang tadi sudah mengabsen itu waktu di kolom respon ini kan masih terpecah-pecah sesuai dengan kelasnya. Nah, di sheet kode ini kita ingin nama-nama siswa yang sudah melakukan absensi tadi itu dijadikan satu kolom. Nah, ini kita butuh rumus untuk menjadikan nama siswa yang terpecah-pecah dalam kelas tadi menjadi dalam satu kolom. Ini kita butuh rumus. Rumusnya adalah sama dengan masih menggunakan array formula. Nah, di sini menggunakan formula if kita pakai if ini, kemudian B1 ini kolom B1 sampai dengan B itu untuk judul pilih kelas, maka untuk kolom ini namanya adalah nama kelas ya. Nah, untuk pengisian nama kelas untuk pengisian nama kelas, jika yang ada di kolom B1 sampai dengan B itu ada tulisan 12 NKPI, maka arahkan ke sheet respon yang ada di kolom C1 sampai dengan C. Nah, jika kita pakai formula jika lagi di sini, jika yang ada di kolom B1 sampai dengan B ini ada tulisan 12 APHPI, maka lihat di sheet respon yang ada di kolom D1 sampai dengan D. Jika tidak ada, maka kosongkan saja. Oke. Oke, kita tutup kurung, sesuaikan tutup kurungnya dengan yang memang dibutuhkan ya. Oke, coba kita enter. Nah, akhirnya sudah dikelompokkan. Jadi nama-nama siswa yang sudah mengabsen tadi sudah dikelompokkan menjadi satu kolom saja dengan nama kolomnya nama kelas ya. Oke, kemudian kita lakukan selanjutnya adalah membuat kolom kode di sini. Kolom kodenya, jadi nanti setiap anak, setiap siswa memiliki kodenya masing-masing. Nah, kode ini nanti diperlukan untuk keperluan perekapan ya, perekapan per kelasnya. Nah, kita masukkan dulu di sini untuk penamaan kolom kode siswa ini. Kita masukkan rumusnya sama menggunakan array formula juga. Kemudian kita pakai if. Kemudian yang ada di kolom C1 sampai dengan C ini ya, nama kelas ini, jika tertulis jika kolom C1 sama dengan C ini adalah judulnya nama kelas, maka untuk kolom ini namanya adalah kode siswa. Nah, jika
Jika di kolom C1 sampai dengan C ini kosong, maka kosongkan saja. Jika di B1 sampai dengan B dan left, kita ambil di bagian B1 ini, kita ambil nama kelasnya ini ya. Nama kelasnya ini kemudian ditambahkan dengan di sebelah kirinya dari kolom C1. Jadi kita menginginkan ini nomor urut absensi ini. Nomor urut absensi ini terdiri dari 2 karakter ya, nomor urut absensinya. Nah, kemudian itu ada di sebelah kiri dari kolom C1 sampai dengan C. Kita ambil 2 karakter saja. Kemudian ditambah dengan teks yang ada di A1 dan A. Teks yang ada di sini. Nah, kita ambil di sini tanggalnya saja ya. Jamnya tidak perlu. Jadi di sini ditambahkan teks yang ada di A1 sampai dengan A. Kemudian kita ambil tanggalnya saja. Jadi di sini kita masukkan pola tanggal ya. Kemudian kita tutup kurung. Tutup kurungnya kita sesuaikan dengan kalau sudah ada. Kalau warnanya merah berarti ini sudah cukup tutup kurungnya. Oke, kita coba enter. Bismillah, semoga ini benar ya. Kita enter. Nah, akhirnya muncullah kode siswa. Jadi setiap siswa yang mengabsen akan memiliki kode masing-masing. Kodenya itu adalah terdiri dari nama kelas, kemudian diikuti dengan nomor urut kehadiran. Nih ya, nomor urut kehadiran 01, ini yang 02. Kemudian diikuti dengan tanggal. Ya. Tanggal pengabsenan. Di sini tanggal pengabsenannya adalah 020322. Oke, sudah masuk kode siswanya. Sekarang yang kita lakukan adalah memindahkan keterangan tadi, kita pindahkan ke sini ya. Kita masukkan rumusnya sama dengan menggunakan array formula. Kemudian diikuti dengan tadi ada di sheet respon tanda seru. Kemudian tadi keterangan itu ada di kolom, di responnya ada di kolom E ya. Ada di kolom E. Oke, ulangi lagi, ada di kolom E. Ini sama dengan array formula. Kemudian sheet respon ada di kolom E. Ya. E1 sampai dengan E. Oke, kita enter. Nah, keterangannya sudah masuk ke sini. Jadi, ini sudah lengkap untuk kodenya. Sekarang yang kita lakukan adalah kita buat rekapannya. Nah, rekapannya itu kita tambahkan sheet baru. Di sini sheetnya kita ganti namanya sesuai kelas yang kita berikan. Daftar kelas sesuai kelas yang kita ajar ya, yang kita berikan formulir kehadiran. Di sini ada 2 kelas yang saya yang saya ajar di sini untuk contoh ya. 12 NKPI. Oke, kita buat sekarang rekapannya ya. Rekapannya kita taruh di sini. Rekapannya terdiri dari nomor absen, kemudian di sini kelas. Lalu di sini kita isi dengan nama siswa. Lalu tanggal. Oke. Nah, untuk tanggalnya kita isi sesuai dengan kita bisa isi sendiri untuk tanggalnya ya. Jadi sesuai dengan tanggal
kita mengadakan pembelajaran online. Misalkan seperti saya mengajar bahasa Inggris itu di jadwal pembelajaran daring itu setiap hari Selasa. Setiap minggunya setiap hari Selasa. Nah, jadi di sini saya masukkan tanggalnya, tapi karena saya mengisi Google formulirnya itu waktu hari ini itu adalah tanggal 2 Maret. Jadi di sini kita masukkan 2 Maret ya. Nah, tadi di timestampnya, di timestampnya itu polanya adalah bulan, tanggal, dan tahun ya. Maka di sini pun sama, kita menggunakan pola yang sama dengan timestampnya. Jadi bulan dulu, kemudian tanggal 2, kemudian tahun 2022. Oke, sudah masuk di sini. Nah, apabila kita misalnya jadwalnya adalah tadi seminggu sekali kita mengisi pembelajaran. Nah, untuk lebih cepat kita bisa masukkan rumus saja di sini sama dengan ini, kemudian ditambahkan 7. Jadi setiap 7 hari otomatis nanti tanggalnya akan menyesuaikan di sini ya. Ini sama dengan ini ditambah 7 hari. Jadi kita mengajar seminggu sekali. Minggu pertama itu tanggal 2 Maret, minggu kedua tanggal 9 Maret, minggu ketiga tanggal 16 Maret. Dan seterusnya di sini kita bisa masukkan seminggu kemudian ini. Oke, kita contohkan 4 saja dulu ya. 4 tanggal untuk kita mengajar. Nah, kemudian kita rapikan ini, kita merge dulu. Kita merge selnya, oke. Kemudian kita tengahkan. Nah, ini bisa kita merge ini biar rapih ya. Langsung saja di sini. Merge, kemudian ini juga sama. Merge juga. Ini juga sama, kita merge, kita rapikan sekalian biar nanti kalau misalkan wali kelas dari masing-masing kelas ini membutuhkan data, kita tinggal print saja gitu ya. Karena sudah kita sudah kita edit, sudah kita rapikan gitu ya. Nah, oke, ini kita rapikan dulu. Ini kita tengahkan, kemudian kita rapikan. Apabila kita membutuhkan tanggal yang banyak, maka mungkin satu kolom ini terlalu panjang, maka kita bisa pendekkan, kita bisa perkecil tampilan tanggalnya dengan hanya mengisi bulan dan tanggal saja. Jadi tahunnya kita bisa tidak tulis. Caranya adalah dengan memformat angkanya menjadi hanya kita klik ini ya, bulan dan tanggal saja. Nah, itu kan lebih sempit, jadi lebih kecil, dan ini ya bisa kita bikin banyak jadinya tuh nanti kolomnya untuk tanggal ini. Oke, kita perkecil. Nah, ini sudah. Kemudian kita tulis di sininya rekap kehadiran online ya, kelas 12 misalkan contohnya. Kemudian nama sekolahnya ditulis SMKN 2 Indramayu misalkan ya. Kemudian tahun pelajaran 2021-2022 misalkan. Nah, kemudian di sini ditulis biasanya mata pelajaran bahasa Inggris misalnya ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita rapikan juga, ini di merge juga. Ini contoh aja ya. Kita merge. Ini juga sama, kita merge juga. Oke, ini juga kita merge biar rapi.
Jadi kalau udah rapi tuh enak, kita tinggal mengeprintnya saja gitu ya. Nah, oke, kita tengahkan ini. Oke, nah sudah rapi. Kemudian kita buat garisnya. Kita tebalkan dulu ya. Kita tebalkan hurufnya. Nah, kita buat garisnya di sini. Buat kotak-kotaknya sesuai dengan jumlah siswanya tadi ya. Atau kita tulis dulu aja di sini biar tahu seberapa panjang kotaknya kita akan buat ya. Nomor absennya kita masukkan. Oke. Tanda petik 01. Oke, kita tengahkan dulu di sini. Nah, kita kopikan sampai ke bawah. Tadi ada 28 anaknya ya. Oke, pas 28. Nah, sekarang kita masukkan nama kelasnya. Tadi kelasnya 12 NKPI. Oke, kita masukkan ke sini, kita copy. Nah, ini kalau di copy jadi muncul seperti ini ya. Jadi saya tidak tahu caranya bagaimana supaya tidak menambah angkanya gitu. Ini jadi menambah angkanya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa yang tahu ya. Bisa tulis di kolom komentar barangkali caranya bagaimana. Nah, ini yang saya lakukan, biasanya copy saja. Kalau sudah ada banyak di sini, kita copy, kita pastekan, kemudian kita pastekan juga di sini. Oke, sampai dengan ini kita pastekan ke kelebihan. Baik, sudah dimasukkan nomor urut kehadiran dan namanya dan nama kelasnya. Kemudian kita masukkan nama siswanya. Nama siswa agak panjang biasanya ya. Kita masukkan, kita buka file Excelnya, kita isi dengan nama anaknya. Ini kelas, kelas 12 NKPI ya. Kita masukkan nama dari anaknya ini. Kemudian kita pindahkan sini. Sudah masuk nama anaknya. Mungkin kita bisa setting untuk hurufnya biar nggak kecil-kecil seperti ini. Ini ya. Kita sudah masukkan nama anaknya. Nah, kemudian kita sudah tahu batas untuk garisnya ya. Nah, kita garis ini, kita beri garis, kita beri kotaknya di sini full. Nah, sudah rapi seperti ini. Nah, yang kita lakukan adalah kita memindahkan yang tadi keterangannya tadi sehingga masuk ke sini ya untuk keterangan kehadirannya. Caranya adalah kita masukkan rumusnya. Rumusnya kita masukkan, yaitu kita menggunakan VLOOKUP ya. Kita menggunakan VLOOKUP di sini. Kita masukkan dulu. Sama dengan kita pakai yang VLOOKUP. Kemudian kita masukkan di sini, ada di kolom B7. B7 ini adalah sebentar. Ini ada di B8 ya. Ada di B8. Ada di B8, ini nama kelasnya B8. Kemudian dan kita tadi mau memasukkan kode siswa ke sini ya. Kode siswanya kita masukkan ke sini, tapi tetap pakai rumus B8 dan A8. Tadi kan kode siswanya adalah nama kelas, nomor urut dan tanggal ya. Nah, di sini kita masukkan kembali B8 kemudian A.
8 dan A8. Nah, ini supaya tidak tidak berganti-ganti di sini, maka ada penguncian di sini. Ada penguncian di depan ini A ini kita kunci. Di depan B ini kita kunci, kemudian di depan A-nya juga kita kunci ya. Ini juga kita kunci. Jadi di depan B kita kunci dan di depan A-nya kita kunci, kemudian diikuti dengan dan lagi, dan tadi tanggalnya ya. Tanggal pengabsenan tersebut kita masukkan lagi di sini, dan left di sini itu yang ada di kolom C1. Sorry, bukan yang left di sini. Oh, nggak usah dimasukkan di sininya ya, langsung aja. Dan teks, kemudian D6. Pada tanggalnya ini ada di D7 ya. D7, ini tanggalnya kan D7 nih. D7, kemudian di sini supaya tidak berubah-ubah, kita kuncinya di setelah D di sini ya. Kemudian maka di sini DD, MM, YY. Kemudian ini karena ini teks jadi pakai tanda petik ya. Kemudian tutup kurung. Di sini kode. Lalu D2. Kode D2. 12 NKPI itu kan ada di kolom D2 ya. D2, kemudian sampai dengan kolom E. Nah, ini di bagian D2-nya kita kunci dulu. Kemudian nih ya, ini ada di sheet kode di sini. Lalu tadi di sheet kode yang keterangan tadi itu kan ada di kolom E ya. Nah, maka akhirnya yang ada di sheet kode untuk keterangan itu jadi sudah berpindah ke sini. Nah, oke, kita tinggal copy saja ini. Nah, ternyata masih ada error di sini. Error ini kenapa? Karena belum diisi, belum ada yang mengisi absen untuk tanggal 9 Maretnya ini. Jadi kemudian yang kita lakukan, kita pakai if error di sini ya. If error, maka jika error atau jika salah, maka kosongkan saja, itu maksudnya ya. Maka kosongkan saja. Oke, kita enter. Nah, kemudian kita copy. Nah, jadinya kan kosong ya. Oke, kita kopikan sampai ke bawahnya juga. Oke. Nah, nanti akan terekap otomatis di sini. Kemudian tadi ada 2 kelas ya, kita buat duplikatnya saja di sini. Langsung kita buat duplikatnya untuk kelas 12
APHPI. Nah, 12 APHPI kita buat dulu di sini, nama kelasnya kita ganti 12 APHPI. Begitu juga ini kita ganti nama kelasnya APHPI. Begitu juga ini kita ganti nama kelasnya ini juga kita ganti ya. Oke, cukup ini dulu, kita copy. Oke, manual ini ya. Saya tidak tahu bagaimana otomatis supaya angka 12-nya ini tidak menjadi bertambah, itu saya belum tahu caranya bagaimana kalau yang di spreadsheet ini ya. Oke, sudah, nama kelasnya sudah, sekarang tinggal nama siswanya. Nama siswanya kita ambil 12 APHPI di sini. Oke, Ctrl C. Kemudian kita masuk ke spreadsheet tadi, kita pindahkan. Oke, kemudian ini diperbesar. Oke, nah tadi Andin Anggra ini sudah mengabsen ya dengan mengklik izin. Oke, nah sudah selesai perekapannya, otomatis kan di sini ya. Nah, supaya rapi kita bisa ketengahkan kehadiran untuk keterangan kehadirannya ini. Nah, itu tadi cara perekapan kehadiran otomatis ya. Nanti sesuaikan saja dengan jumlah kelas yang Bapak Ibu ajar. Tinggal ditambahkan nanti ya. Dan rumusnya yang penting di sini adalah Ibu Bapak mengetahui atau bisa menguraikan maksud dari rumus atau formula yang dimasukkan tersebut. Karena nanti jumlah kelas yang berbeda, maka akan ada penambahan rumus juga gitu. Yang penting itu, yang penting adalah kita memahami maksud dari rumus yang kita masukkan itu yang penting. Ya, karena setiap guru itu kan mungkin saja berbeda jumlah kelas yang diajarnya, kemudian juga jumlah siswa yang diajarnya juga kan berbeda juga satu sama lain. Nah, itu jadi yang penting harus kita cermati adalah maksud dari rumus yang dimasukkannya itu. Itu saja dari saya sharing informasi tentang bagaimana membuat perekapan otomatis dari absensi online yang menggunakan Google Formulir. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang pantas dalam saya menyampaikan. Sekian, bye.